Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Ihsan Tanjung, kuasa hukum Anwar Abbas, sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila. Selamat sore Pak Ihsan. Selamat sore Mas Davi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, boleh dijelaskan Pak, jadi persiapan apa saja yang dilakukan oleh tim kuasa hukum untuk menghadapi sidang perdana pada tanggal 26 Juli nanti Pak? Ya, terima kasih Mas Davi. Jadi sejak kami ditunjuk oleh Buya Anwar Abbas tanggal 14 Juli 2023 atau Jumat kemarin sebagai kuasa hukum. Nah, kami sudah melakukan gelar perkara, mempelajari gugatan yang disampaikan oleh Saudara Panji Gumilang. Dan dari materi-materi gugatan, kami sangat menyadari bahwa persoalan yang diajukan oleh Saudara Panji Gumilang terkait dengan siaran di salah satu TV swasta, pernyataan Buya Anwar Abbas yang ketika ditanya oleh presenter dan merujuk kepada berita-berita di media yang sedang berkembang. Oke, Pak Ihsan, ketika bertemu dengan Buya Anwar Abbas, apa yang dikatakan Buya kepada tim kuasa hukum? Karena tim kuasa hukum ini kan kalau tidak salah 36 orang nantinya kan. Seperti apa nantinya? Apakah ada pesan khusus dan arahan khusus dari Buya Anwar Abbas? Ya, jadi pesan khususnya beliau menyampaikan bahwa banyak pihak yang menghubungi beliau, simpatik sama beliau, dan ingin berdiri di belakang Buya Anwar Abbas. Artinya mereka siap mengirim berapapun pengacara untuk membela Buya Anwar Abbas. Tapi Buya Anwar Abbas memilih kami untuk menjadi kuasa hukum dengan alasan karena kamilah yang berani melaporkan Saudara Panji Gumilang ke Barreskrim Mabes Polri berdasarkan pada konsep-konsep Pancasila. Itu alasan beliau. Beliau menyampaikan bahwa selama ini mengkritik pemerintah dan persoalan-persoalan kenegaraan itu berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Sehingga ketika kami membawa bendera pembela Pancasila, Buya Anwar Abbas melihat bahwa kamilah yang relevan untuk menjadi kuasa hukum beliau, sehingga banyak permintaan yang diajukan ke Buya Anwar Abbas untuk menjadi kuasa hukum itu dengan cara yang baik ditolak oleh Buya Anwar Abbas dan menunjuk kami 36 orang pengacara dari Forum Advokat Pembela Pancasila. Oke, kemudian terkait materi gugatan sendiri, tadi dikatakan bahwa ada melaporkan balik, kemudian menuntut 2 kali lipat nilainya ya dari apa yang digugatkan oleh Panji Gumilang. Apakah ini juga masuk dalam arahan yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas? Ya, jadi pada saat kita gelar perkara dengan Buya Anwar Abbas, memang ada beberapa poin yang beliau sampaikan. Yang pertama, dengan materi gugatan ini, Buya menyampaikan sesungguhnya sebelum tanggal 16 Juni beliau tampil di stasiun TV, itu sudah sangat banyak sekali channel berita yang menayangkan bahwa Saudara Panji Gumilang mengatakan dia komunis. Nah, setelah tanggal 16 Juni itu masih banyak berita yang menayangkan bahwa Saudara Panji Gumilang itu komunis, dan sangat sedikit bahkan tidak ada ditemukan berita yang merujuk kepada pernyataan Buya Anwar Abbas. Itu yang pertama. Jadi Buya merasa dari segi pemberitaan itu lebih banyak media-media yang memberitakan bahwa Panji Gumilang komunis. Yang kedua, Buya Anwar Abbas heran kenapa dia yang kemudian menjadi sasaran gugatan dari Panji Gumilang, sehingga kemudian tidak melibatkan pihak-pihak yang memberikan pernyataan-pernyataan bahwa Panji Gumilang komunis atau channel-channel yang menyatakan Panji Gumilang komunis, sehingga Buya Anwar Abbas merasa tersudutkan dengan gugatan ini dan berita-berita yang berkembang di media. Nah, yang ketiga, dengan semua persoalan itu Buya merasa tertuduh
seperti orang yang kemudian menjadi dipersoalkan, padahal selama ini yang dipersoalkan adalah saudara Panji Gumilang. Sehingga dengan beberapa alasan yang dikemukakan tersebut, Buya Anwar Abbas menanyakan, apa yang harus kita lakukan? Kami menyampaikan, kalau itu yang Buya rasakan, maka kita dapat mengajukan gugat balik rekonvensi. Akhirnya Buya setuju, kami mengusulkan rekonvensi kita adalah Rp1,5 material, karena memang secara material tidak ada kerugian langsung, dan kemudian 2 triliun imaterial terkait dengan nama baik Buya, kondisi pelaporan yang membuat Buya terganggu, gugatan tersebut, dan Buya bernazar bahwa kalau seandainya dikabulkan oleh hakim gugat balik kita, maka uang itu akan disumbangkan untuk pembangunan masjid. Nah, artinya bahwa Buya punya tidak takut dengan gugatan Panji Gumilang dan berani menghadapi, bahkan kita tidak hanya sekedar menjawab di pengadilan, kita akan menyerang balik Panji Gumilang gitu. Oke, menyerang balik Panji Gumilang. Kemudian juga kita tahu Panji Gumilang juga kasusnya ini sudah naik ke tahap penyidikan gitu. Namun yang bersangkutan juga belum juga ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Kalau dari Anda mungkin melihat hal ini seperti apa? Ya, jadi kalau terkait dengan proses hukum pidananya, kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan pemeriksaan saksi dan ahli, kemudian apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam di media-media terkait dengan temuan-temuan di Zaitun, maka kami meyakini bahwa sebetulnya ini hanya menunggu waktu, menunggu proses, bahwa pada suatu saat nanti ketika penyidik sudah meyakini terkait dengan bukti-bukti yang dikumpulkan, maka dengan adanya status penyidikan tersebut akan ditetapkan tersangka. Karena ketika lidik naik ke sidik, maka kemudian status di situ harus ditentukan siapa yang kemudian menjadi tersangkanya. Nah, ini hanya persoalan waktu, tapi secara hukum acara itu sudah pasti ada tersangkanya. Oke, baik. Kita pantau terus nanti kelanjutan kasus ini seperti apa. Terima kasih Pak Ihsan Tanjung, kuasa hukum Buya Anwar Abbas sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore.